dibeli pelajaran deh. Tuh kan? Nih, rasain tuh. Kamu bisa nulis kan sekarang? Dan mantan sebagai kuli, tau nggak? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Kemana ya Pak David? Kok masih belum jemput aku sih? Padahal kan ini udah sesuai sama yang tadi malam janjian. Tapi kemana ya? Kalau misalkan telat-telat gini, ya takutnya Bu Sinta marah. Kan sekarang kita lagi ditugaskan buat itu, nyurvei proyek yang ada di Desa Kenanga. Kayaknya ini dia. Pak David kok lama banget sih? Iya biasa, masih ada kendala. Oh ya, seharusnya kita gak ke lapangan sekarang karena tadi malam Bu Sinta itu menginformasikan sama saya, Bu Sinta itu menambah karyawan, maksudnya pekerja baru gitu loh. Kalau sampai kita gak datang ke lapangan, takutnya pekerja baru ini bikin masalah dan nanya ke sana kemari sama pekerja yang lain yang sudah kita briefing, tau nggak? Bener tuh Mas. Ya jadi kita secepatnya harus temui orang baru itu. Takutnya rencana kita yang udah kita susun dari dulu ya terbongkar gara-gara orang baru itu, ya kan? Ya maka dari itu Bu Mika, karena jumlah uang yang kita korupsi dari Bu Sinta itu nominalnya sangat besar. Kalau sampai Bu Sinta itu tahu tentang masalah kita, ya kita bakal dipenjara, tau nggak? Gak cuma itulah Pak David, kita juga bakalan kehilangan pekerjaan kita. Ya masa ya sih kita mau jadi pengangguran dan kita dihukum gitu kan? Aku gak mau. Emang Pak David mau? Ya makanya kita langsung cepet-cepet ke lapangan. Nih Pak David nggak tahu ya, semalam itu Bu Sinta tuh emang nyuruh kita buat ya ke lokasi proyek gitu Pak. Ya nggak tahu kenapa sih, tumben banget. Dan kebetulan kita kan emang mau ke sana. Iya, tapi mau gimana? Kita emang ditugaskan setiap hari disuruh ngecek ke lapangan. Tapi mau ngapain di lapangan, tahu nggak? Hah? Yang penting kita datang meskipun 1 minggu 1 kali. Ya juga sih, ngapain juga sering-sering ke sana, lagian pekerja di sana udah ada di genggaman kita kok. Mereka itu sudah ngerti dan pastinya nurut semua sama kita kan. Makanya nih kita nggak boleh biarin satu orang pekerja ini ya sekiranya nanti bisa bongkar rencana kita. Bener banget. Dan kita kan sudah nyuruh orang untuk mengawasi para pekerja. Ya kita kan cuma tinggal terima laporan doang sama kepercayaan kita di lapangan, ya enggak? Yang ya penting uang selalu masuk ke rekening kita. Bener juga tuh. Nih pokoknya kalau misalkan orang itu nggak nurut sama kita, kita langsung tendang aja tuh orangnya kan. Ya kalau bikin masalah ngapain masih dipelihara? Ya masih dipekerjakan. Ya tapi kita gimana caranya orang itu keluar dari proyek kita yang kita pegang gitu loh. ya juga sih. Tapi kalau misalkan Bu Sinta nih nanyain orang baru itu terus gimana? Udahlah, kalau enggak kita bikin masalah ya, dia itu seolah-olah ceroboh, udah mematahkan suatu barang atau bikin apalah. Nah kita bawa orang itu ke depan Bu Sinta, biar Bu Sinta yang mengadili langsung. Bener juga enggak? tuh, ide bagus. Pokoknya kita harus ya waspadalah sama orang baru, takutnya dia itu malah berkhianat kan. Iya, ini cuma ketakutan kita doang, takut rahasia kita terbongkar sama pekerja baru, soalnya kita kan belum
briefing dia gitu loh. Tapi sejauh ini kan aman-aman aja tuh, nggak ada pekerja yang ngadu sama Bu Sinta. Ya semoga aja sih Mas, pekerja baru ini juga bakalan nurut sama kita ya kan. Kalau misalkan seperti itu kan juga bagus buat kita kan. Iya. Jadi kita tuh ngerasa tenang gitu, nggak ngerasa kepikiran gitu kan. Udah deh, kita langsung pergi ke lapangan ya. Takutnya Yaudah, Bu Sinta nelpon lagi. Ya udah yuk. Ternyata baik juga ya jadi kuli bangunan. Kalau misalkan aku gak seperti ini, aku gak bakalan tahu apakah karyawan yang istriku utus itu benar-benar jujur apa enggak. Tapi apa boleh, daripada aku mengalami banyak kejadian, mending aku begini aja. Soalnya kan istriku terlalu polos orangnya. Tapi ini udah jam apa ya? Karena istriku belum ada yang kesini, belum ada yang ngawasin masalah proyek ini. Mungkin firasatku bener ya tentang karyawannya istriku. Tapi aku gak boleh berburuk sangka lah. Aku kan juga belum pernah ketemu dan belum tahu sama orangnya. Mungkin dia lagi ada kendala di jalan. Adalah mending aku lanjut dulu. Gak biasanya cool, ternyata pinggang sakit juga. Wah, rupanya cepat juga pembangunannya ya Mas. Ini kan cuma sudah sendiri aja pasangannya. Tapi kalau lambat, kita nggak akan mendapatkan apa yang kita mau. Hah? Ini juga sih, pokoknya kita harus memperlambat pembangunan ini. Ya mau gak mau, pekerja yang ada di sini tuh harus nurut sama kita. Kalau misalkan dia gak nurut, kita langsung tendang aja mereka. Itu kan lagian gaji mereka 50% masih ke kita kan? Udah. Kita panggil salah satu pekerja, ya. Kita kasih tahu kalau pembangunan ini harus diperlambat. Boleh juga tuh. Yang mana ya? Ini kayaknya Jabar itu. Ya udah yuk. Gimana kalau kita samperin aja? Pak. Tuh. Bentar. Kamu Bagas kan? Ya, kamu ngapain di sini? Seharusnya aku yang tanya. Kamu ternyata pekerja baru itu. Oh iya, jadi aku baru kerja di sini, jadi aku udah mepet masalah ekonomi, jadi aku udah rela aja jadi kuli bangunan. Kebetulan banget nih. Asal yang kamu tahu ya. Kamu tahu nggak siapa yang megang proyek ini? Coba sini. Nih Pak David. Kayaknya Lihat tuh. itu akrab banget sama orang ini. Asal Pak David tahu ya, dia itu mantan saya yang dulu pernah mutusin saya. Tuh lihat keadaannya. Ternyata dia tuh seorang kuli bangunan, tau nggak? Kenapa? Aku boleh ketawa nggak? Ya ketawa aja sih. Ya sebenarnya aku juga pengen ketawa gitu. Gini loh Bu Wika kok sampai bisa punya mantan serendah orang kayak gini? Hah? Ya saya juga terlalu gimana ya Pak. Saya sebenarnya nggak mau juga sih punya mantan seperti dia. Gini loh, seharusnya Bu Wika itu gak usah mengakui kalau dia itu mantannya Bu Wika. Hah? Iya, saya tuh cuma mau menunjukkan sama dia Pak, kalau kehidupan saya yang sekarang itu ya seperti ini. Oh, gitu. Dan dia itu dulu mentang-mentang dan sampai mutusin saya gitu. Tuh lihat sendiri Kalau kan sekarang. misalkan kamu selingkuh, masa aku mau tetap bertahan sama kamu? Aku mohon maaf, aku bukan mau bersikap lancang. Saya bukan mau bersikap lancang ya Pak. Ini kan juga banyak pekerja yang
yang lama. Jadi alangkah lebih baiknya saya mau lanjut masalah kerja dulu. Kamu gak usah atur-atur kita, tahu nggak? Hah? Pemegang proyek ini siapa? Yang punya proyek ini? Hah? Bu Wika sama aku. Terserah aku lah. Kamu gak usah bekerja, aku bakal gaji kok. Hah? Kamu gak usah pikirin pekerja yang lain. Hah? Ya, Kamu tapi kan kan- enak sudah berdiri di sini. Iya, tapi kan Kamu ini pekerja baru sudah sok ngatur-ngatur aku. Kamu tuh sekarang nggak usah banyak omong deh. Kamu sekarang tuh di bawah aku, tau nggak? Jadi kamu tuh harus nurutin aku dan kamu tuh nggak berhak ngomong seperti itu sama aku. iya, aku minta maaf kalau misalkan aku salah, tapi kan kamu harus profesional. Kalau misalkan tentang masalah pribadi kita, mau kamu mantan aku mantan kamu, ya itu gak ada urusannya masalah pekerjaan ini. Sekarang ya langsung bilang aja. Ini ya saya Bu harus Wika ngapain. ya, karena saya masih menghormati Bu Wika sebagai rekan saya dan dia itu mantannya Bu Wika. Nah, saya mau briefing orang ini supaya dia tuh tahu niat kita untuk. Oh ya harus dong Pak. Kalau misalkan orang ini nggak mau nurutin kita, langsung kita tendang aja, tau nggak? Ya, kalau misalkan saya dipecat, saya kan baru kerja. Ya makanya kamu tuh nurut sama kita. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong, tau nggak? Udah, gini aja. Ya, kamu di sini kan masih bekerja baru. Kamu harus ikuti aturan yang aku mainkan. Ya, kamu harus nurut apa yang aku omongin. Ya, kamu harus memperlambat pekerjaan ini. Bilang sama teman-teman kamu, ya, jangan dipercepat. Ini terlalu cepat, tau nggak? Oh, baru beberapa hari. Loh, bangunan seperti ini sudah tinggi. Hah? Kalau misalkan diperlambat kan yang katanya kalian yang punya proyek. Kalau misalkan diperlambat kan kalian Udah, bakal kamu buka gak usah masalah membangkang, biaya. hah? Kamu di sini bekerja, kamu tinggal nuruti apa yang aku suruh. Hah? Dapat amat sih. Kalau pekerjaan ini diperlambat, otomatis gaji kamu, hah? Masih panjang, tahu nggak? Kalau ini dipercepat, udah selesai, kamu udah gak bisa bekerja di sini. Oh, jadi kalian bukan yang punya proyek, jadi kalian cuma karyawannya juga. Jadi kalian nggak boleh begitulah sama atasannya. Kalau misalkan kalian yang punya proyek dan kalian yang mendanai, kira-kira kalau misalkan kalian diperlakukan seperti itu, kalian mau nggak? Kamu tuh nggak sadar diri ngomong seperti itu. Kamu di sini tuh cuma seorang kuli bangunan, tau nggak? Kamu tuh pekerja baru kan, jadi kamu tuh nggak usah sok nasihatin kita. Kamu tuh seharusnya nurut sama kita dan kamu tinggal kerja di sini, perlambat kerja yang ada di sini, itu doang kan? Apa susahnya sih? Ya kalau saya nurut sih bisa nurut, cuman saya kepikiran aja sama yang mendanai masalah proyek ini, kasihan. Ya saya inget sama diri saya sendiri gitu loh. Kamu jangan begitulah. Oh, jadi kamu nggak mau? Inget ya, kamu itu cuma seorang kuli, tau nggak? Kamu tahu kuli kan? Kuli itu seharusnya nurut sama atasannya. Kamu tuh cuma seorang kuli nih. Tapi kamu harus diberi pelajaran deh. Tuh kan? Nih, rasain tuh. Kamu bisa nurut sekarang? Kamu tuh nggak usah sok nasihatin kita. Kalau kamu misalkan nggak mau, mending kamu keluar aja deh. Kamu nggak usah kerja di sini. Masih kurang? Hah? Kamu gak bisa nurut sama kita? Hah? Aku bakal melakukan kamu lebih kejam daripada ini. Hah? Kamu sadar? Kamu punya hubungan sama Wika itu dulu, tapi sekarang kamu cuma sebagai mantan, dan mantan sebagai kuli, tau nggak? Hah? Kamu harus nurut apa yang dia omongin. Kalau kamu tuh pengen bekerja lama di sini, kalau enggak, aku pastikan kamu hidupnya bermasalah. Dan kamu jangan sampai bocorkan ini sama orang lain. Hah? Kalau sampai kamu bocorkan masalah ini, kamu tahu sendiri ya, tanggung sendiri akibat kamu. Iya, tapi kan nggak perlu sampai dengan menyerang saya. Saya memang kuli, tapi saya juga manusia, saya juga berhak dan dihargai. Kamu tahu kan dia siapa? Dia temannya kamu. Hah? Pantaslah dia melakukan kamu seperti itu. Kalau misalkan kamu nggak mau diperlakukan seperti itu, ya emang dari tadi kok kamu susah ya bilang iya gitu, nurut sama kita susah. Kamu malah membantah kan sama kita. Kalau aku terserah kamu deh sekarang. Aku dekat gimana soalnya aku tidak nurut sama kamu, dan perlu kamu tahu juga, dan kalian berdua tahu, setiap perbuatan yang kalian lakukan pasti dapat balasan. Kamu tuh Terutama kamu soalnya kan perempuan, dan kayaknya sekarang kerjaan kamu juga enak dan masalah ekonomi kan juga enak. Tapi kenapa setelah kamu sukses kamu bukan malah rendah hati, tapi kamu malah jadi sombong orang? Kamu tuh nggak usah deh ceramahin aku di sini. Emang kamu kalau misalkan nggak kerja di sini, kamu tuh mau kerja di mana? Kamu tuh nggak usah belagu deh jadi orang.
Kamu mau emangnya jadi pengangguran gitu? Ya mau aku jadi pengangguran kan bukan urusan kamu. Yang jelas kalau kamu udah nyerang aku dan rencana kamu udah begini ya kamu bakalan dapat balasannya. Dan Sini. Kalau kamu gak bilang sama orang lain ya, termasuk atasan aku, rencana aku gak bakalan terbongkar. Selama ini aman-aman aja. Dan aku pastikan kamu gak bakalan mendapat gaji selama 1 bulan kalau sampai kamu gak nurut sama kita. Hah? Aku bakal pekerjakan kamu secara paksa. Hah? Kita gak bakalan mecat kamu, tau nggak? Hah? Paham kamu? ya saya paham Pak. Cuman saya mau ngomong seperti apapun saya kan nggak bakalan didengarin sama Bapak sama Ibu Ike yang terhormat juga. Saya kan cuma kuli dan kalian juga bisa bersih enaknya sama saya. Saya nggak apa-apa kok. Karena saya juga lagi butuh masalah kerjaan ini. Syukur kalau kamu sadar ya. Pastinya kamu bakal nurut dengan omongan kita. Dan kamu bakal melakukan apa yang kita suruh. Oke? Sampai kamu membangkang ya? Dan kamu mempengaruhi pekerja-pekerja di sini. Kamu akan tahu akibatnya. Gini ya Pak, ngapain Bapak takut sama seorang kuli seperti saya? Ini Bapak atasan saya dan Bu Vika yang terhormat juga atasan saya. Jadi ngapain takut dan harus ngancam saya begini? Saya kan juga gak kenal sama atasan kalian kan? Terus ngapain kalian juga takut sama saya? Ya kami itu cuma mengingatkan kamu buat nggak mempengaruhi pekerja lain, tahu nggak? Oh, saya kira kamu malah takut sama. Ya, Ngapain juga takut sama kamu? Kamu kan cuma seorang kuli bangunan. Seharusnya kamu sadar diri deh. ya aku juga udah sadar diri kan dari tadi aku udah bilang ya oke, aku memang cuman kuli. Tapi sangat gak enak rasanya jadi aku kalau misalkan Gak enak banget. disiram di depan teman-teman aku. Gak enak banget bekerja ya sama mantannya kamu. Itu sangat menyakitkan. Aku sebagai laki-laki ya sangat rendah harga diri aku. Tahu nggak? Ya kalau menurut saya yang penting halal. Dan saya juga gak tahu kalau misalkan Yang penting halal tanpa mengedepankan harga diri. Meskipun kamu dicaci maki seperti ini, disiram di depan teman-teman kamu. Mau taruh di mana muka kamu, tahu nggak? Sebenarnya sebagai laki-laki gak boleh kalah sama perempuan. Di sini mantannya kamu Wike, seorang perempuan yang menyuruh kamu. Ini. udahlah. Udah. Belum Mbak bahas masalah ini. Itu kan urusan saya juga Pak. Dan tugas saya cuman jadi kuli. Ya. Dan saya juga nggak ditugaskan buat diam kalau dihina sama orang lain, termasuk atasan saya Pak. Gitu. Kalau itu di luar kerjaan. Terus kamu ngelawan sama kita? Punya obatan? Ya. Di sini kita yang nyuruh kamu, bukan kamu yang nyuruh kita, tahu nggak? Ya. Kamu tahu posisi kamu? Harga diri kamu di sini nggak ada. Diinjek-injek sama kita, tahu nggak? Ya, saya mohon maaf. Tapi saya bakalan balas perbuatan kalian. Bakal balas. Sakit hati ya Mas ya? Loh, bukan masalah sakit hatinya, saya kasihan sama yang punya proyek. Ya mungkin tadi tuh ngerasa kerja. tertindas, Mas. Kerja. Baik banget ya. Hidup mantannya kamu itu. Ya gitulah Pak David. Ya mau gimana lagi? Saya juga hilaf kok dulu pernah punya hubungan sama dia. Tapi ya baguslah sekarang kalau misalkan dia tuh nasibnya sekarang menjadi seorang kuli, ya kan? Udah, kita jangan lama-lama di lapangan ya. Kita sudah memperingati dia. Dia gak bakal macam-macam sama kita. Oke? Kita langsung pergi aja deh. Udah yuk. Yuk, kita Tapi ya. cari tempat kopi yang enak. Udah, yuk. Aku juga haus nih. Kayaknya aku harus pulang dulu deh. Jadi aku pulang, aku langsung jemput istriku dan aku langsung ceritain masalah ini biar dua orang yang berurusan tuh langsung dipanggil dan bakalan aku pecat. Kalau misalkan aku masih berpakaian seperti ini, kayaknya gak enak. Baju aku juga basah. Udahlah, mending sekarang aku pulang dulu. Aku akan bawa mobil juga. Mobil aku juga parkir di depan. Adalah mending setelah pulang ganti baju langsung berangkat.
saja mereka. Ini Mas Bagas kemana ya? Ini udah jam segini, Mas Bagas belum datang-datang. Tapi aneh banget deh, kenapa Mas Bagas tiba-tiba tadi ngabarin aku kalau aku harus temuin dia? Apa ini karena soal Mas Bagas nyamar jadi kuli itu ya? Tapi kan Mas Bagas nyamar jadi kuli kan baru kemarin. Dan tadi juga dia bilang dia masih mau menyamar jadi kuli, tapi kenapa sekarang dia udah mau temuin aku? Atau jangan-jangan ini ada yang nggak beres kali ya? Udah, aku mending nunggu Mas Bagas di sini. Kalau emang ada permisi, Bu. Pak Agung. Ini barusan dipanggil sama tukang parkir suruh pindahin mobilnya, Bu. Soalnya barusan kan mobilnya diparkir ini, Bu, di tempat parkiran motor. Jadinya barusan disuruh pindah, Bu. Oh, tapi udah dipindah. Udah dipindah kok, Bu. Oh ya udah. Gimana ya Pak Agung ya? Ini dari tadi Mas Bagas belum datang-datang kan? Aku jadi khawatir nih. Mungkin dia tadi bilang masih mau ganti baju sih. Cuman kalau sampai sekarang belum datang-datang, aku jadi khawatir deh. Takutnya ada apa-apa kan sama dia kan? Iya juga, Bu. Barusan saya sempat nelpon Pak Bagas, Bu, tapi kan nggak angkat, Bu. Ya, gimana? Mungkin Pak Bagas lagi di perjalanan, Bu. Iya kali ya. Tapi lagian juga ada-ada aja deh Mas Bagas mau bilang sama saya kalau mau nyamar jadi kuli segala macem. Mas Bagas kan tahu kan, sebenarnya karyawan-karyawan aku itu emang udah bener-bener baik semua. Nggak mungkin lah karyawan aku sikapnya seenaknya kan, karena dia di depan aku juga nunjukin sikap yang bener-bener baik. Pak Agung tahu sendiri kan. Ya mungkin Pak Bagas pengen ini, Bu, memastikan sendiri, Bu, tentang karyawan Bu Sinta. Mungkin karyawan Bu Sinta cuman baik di depan sama Bu Sinta. Mungkin ya, Bu, cuman mungkin ya, Bu. Mungkin niatnya Pak Bagas gitu, Bu. Menurut saya sih, Bu. Iya juga sih, itu juga sebenarnya suami saya tuh baik. Cuman kan ya aneh aja gitu loh Pak Agung, dia bela-belain sampai dia mau nyamar jadi kuli untuk melihat sikap sebenarnya dari karyawan-karyawan saya kan. Ya, soalnya dia bilang kalau dia agak sedikit curiga aja sama karyawan-karyawan saya gitu loh Pak Agung. Cuman saya udah sempat memastikan suami saya kalau ya karyawan-karyawan saya benar-benar bekerja dengan baik. Cuman ya saya nggak tahu lagi deh, mudah-mudahan nanti nggak ada apa-apa ya Pak Agung ya. Mudah-mudahan semua yang ada di pikiran suami saya itu nggak ada benernya gitu kan. Ya semoga, Bu. Tapi lagian Pak Bagas juga sempat nyamar jadi kuli kan, padahal kalau kuli bangunan tuh ya ngaduk semen sama itu pasir dia, itu kan Pak Agung. semen panas, Bu, takutnya Pak Bagas alergi itu, Bu. Justru itu saya juga bener-bener khawatir karena saya juga udah sempat berdebat nih sama suami saya soal ini Pak Agung. Cuma suami saya kekeh banget Pak Agung, dia nggak bisa nih kalau saya kasih tahu, dia tetap kekeh untuk menguji karyawan-karyawan saya. Tapi kalau menyamarnya sebagai kuli bangunan kayak gitu kan, saya khawatirnya dia kalau bekerja kayak gitu kan tiba-tiba ada barang benda-benda yang jatuh kan, karena dia juga saya kan pasti sedih banget kan. Ya udahlah. Memang Pak Bagas ini, Bu, apa? Di mana sekarang, Bu? Maksudnya tempatnya itu, Bu. Kan proyeknya Bu Sinta banyak. Iya sih, cuman tadi Pak Bagas izin ke saya, cuman mau ganti baju dulu, terus dia ngajakin saya ketemu di sini Pak Agung. Ya udahlah, nggak apa, kita tunggu aja dia. Saya juga sudah ngubungin karyawan saya sih Pak David untuk datang ke sini juga. Cuman dia juga belum datang nih Pak Agung. Ya mudah-mudahan nanti suami saya datang dulu deh. Iya, Bu. Mana panas juga ya Pak Agung. Bentar deh. Loh, Pak Agung nih, Pak David udah WhatsApp saya, katanya udah ada di sini nih. Bener kalau kita cari aja? Mungkin dia ada di sana kali ya. Yaudah yuk, ini panas. Iya, yaudah yuk. Gimana Pak David? Pak David udah bilang kan sama Bu Sinta kalau misalkan kita nunggu di sini? Aku udah WA Bu Sinta kok. Bu Sinta ngapain ya WA kita? Padahal kita enak-enak, tadi ngopi, ya kita disuruh nemuin Bu Sinta. Ya kan emang udah biasa Bu Sinta seperti itu. Ini bukan yang pertama kalinya kok Bu Sinta nyuruh kita nemuin dia. Tapi nanti kalau kita ditanyain tentang proyek itu, ya
seperti biasanya kita harus pinter-pinter ngomong di depan Bu Sinta supaya kita nggak ketahuan kalau kita itu bermain dengan proyek itu. Hah? Iya sih, lagian kita kan udah terbiasa toh dari dulu. Mang Bu Sinta nggak tahu kan yang sebenarnya. Pokoknya aman deh. Toh Bu Sinta nggak bakalan tahu juga kok sebelum ada yang bilang gitu kan. Lagian siapa juga yang mau bilang? Ya, kita harus berhati-hati dalam omongan. Kalau sampai ya kita keceplosan, Bu Sinta itu bakalan curiga sama kita, tau nggak? Dia bakalan nyuruh orang untuk menyelidiki proyek itu. Hah? Pokoknya kamu harus hati-hati, harus dijaga omongan kamu. Jangan sampai keceplosan meskipun itu sedikit. Oke? Oke, siap Pak David. Pak David juga gitu, awas jangan sampai keceplosan loh. Iya, yang penting kita saling mengingatkan. Hah? Ya udah deh, mana ya Bu Sinta? Katanya Bu Sinta udah mau kesini kok. Udah, kita tunggu di sini aja. Ya? Ya tapi ini udaranya agak panas gitu. Mana ya Bu Sinta? Kita tunggu di sini aja deh. Pak David. Bu Sinta? Halo, Iya, Bu selamat siang. Siang. Gimana? Iya. Ya semuanya ya seperti biasa Bu, terlaksana dengan baik. Oh ya Bu, ini kita kesini juga mau ngelapor sih sebenarnya sama Bu Sinta. Bentar, ngelapor emang ada masalah apa sih? Masalah karyawan pekerja baru itu Bu. Dia itu kayaknya ngelunjak, gak mau nurutin perintah saya Bu. Dia itu sok-sokan. Dan dia itu membantah perintah kita berdua Bu Sinta. Padahal pekerja yang lain tunduk patuh sama perintah kita Bu. Mungkin Ibu salah pilih masukin pekerja baru. Gak seperti biasanya Ibu tuh salah pilih orang. Masalahnya nih Pak David. Ya Bu, dan rencananya kita berdua itu bakalan mecat dia secepatnya gitu Bu Sinta. Soalnya orang itu nggak bekerja dengan baik. Bentar, gitu, Bu. kenapa tiba-tiba kalian berdua mau mecat orang yang baru kerja di tempat saya? Ya sebelum orang itu terlalu lama kerja di proyek Bu. Kalau misalkan orang itu bikin honor atau orang itu main-main, kalau misalkan proyeknya juga nggak selesai Bu. Tapi kalian yakin orang itu emang bikin onar di tempat kerja saya? Yakin lah Bu, kita kan ngecek secara langsung Bu. Gini ya, saya benar-benar percaya sama kalian berdua, apalagi Pak David kan. Cuman kalau masalah kayak gini, saya nggak mau ambil pusing karena semuanya sudah saya serahkan sama Pak David kan. Iya, kita menghargai Ibu karena Ibu yang memasukkan orang itu buat bekerja di proyek kita. Makanya kita minta izin sama Ibu sebelum kita mecat orang itu Bu. Karena baru pertama kali bekerja, dia tuh sudah bikin masalah. Takutnya nanti merembet ke pekerja-pekerja yang lain. Takut ikut malas-malasan, takut ikut membantah. Seharusnya proyek yang kita gadang-gadangkan 1 minggu, 1 bulan selesai, akhirnya diperlambat sama karyawan baru itu Bu. Iya Bu. Oke, sekarang gini deh. Kalian berdua tahu kan kalau saya nggak mungkin salah pilih orang untuk kerja di tempat saya kan? Iya juga sih Bu, tapi masalahnya ini kita tadi ngelihat sendiri Bu, kalau misalkan dia itu nggak becus kerjanya Bu Sinta. Ya udah kalau gitu sekarang, kalau emang nanti orang itu terbukti kerjanya nggak bagus dan semua omongan kalian berdua terbukti, ya saya bakal pecat dia. Iya, Bu. Tapi kalau ternyata omongan kalian berdua nggak sama kenyataannya dengan ya yang saya lihat nanti, kalian berdua tahu akibatnya ya. Mohon maaf Bu, saya potong. Karena yang tahu di lapangan itu kita. Ibu mempercayai kita. Ibu, mohon maaf lagi, Ibu kan cuma menerima laporan. Dan kita yang langsung terjun berkecimpung dengan pekerja di lapangan, di proyek. Saya masih ingat kalau saya memberi semua kepercayaan di tempat kerja saya itu ke kamu. Cuman kalau kamu udah saya kasih kepercayaan, kamu jangan bersikap dan berperilaku seenaknya dong sama semua karyawan. Pastinya Bu. Saya bukan untuk menuduh kamu, hanya saja saya memperingati kamu. Kalau emang kamu udah saya kasih kepercayaan, gunakan kepercayaan saya dengan baik-baik. Pastinya. Ibu sudah memberikan tanggung jawab, pastinya saya harus jujur sama Ibu. Dan mungkin kebanyakan orang, kalau di depan orang yang lagi dibutuhkan itu kadang sok baik, sok apalah, sok inilah untuk mencari perhatian Ibu.
dan ibu nggak bakalan tahu di belakangnya itu seperti apa sebenarnya orang itu. Oke lah, kalau gitu namanya saya juga manusia, saya sepintar-pintarnya saya mencari karyawan yang terbaik untuk di tempat kerja saya. Kalau emang saya udah salah pilih ya, saya bakal keluarkan orang itu. Oke, nanti kita lihat aja apakah semua yang kalian omongin semuanya benar. Ini kan demi kebaikan kantor kita, Bu, dan kelancaran proyek yang sedang kita jalankan, Bu. Ya, Kalau seumpamanya satu yang bikin masalah, kalau nantinya merambat kan mendingan yang satu dibuang, Bu, ya, daripada kena sama yang lain. Itu cuma masukan saya. Kalau seumpamanya saya salah, mohon dikoreksi lagi, Bu. Keputusan ada di tangan Ibu. Kita cuma menjalankan doang. Oke, saya cukup terkesan dengan omongan Pak David. Kalau emang nanti terbukti kenyataannya seperti itu, saya akan memberikan ya sebuah hadiah lah untuk kalian berdua. Hadiah, Bu? Tapi dengan satu syarat, kalian harus bekerja dengan baik. Oh, kalau itu ya Pastinya, Bu. pastilah, Bu. Itu kan tanggung jawab kita. Bakalan nunjukin ke Bu Sinta kalau misalkan kerja kita itu emang baik. Oke, saya percaya sama kalian berdua. Jadi kalau emang udah itu tugas kalian, kalian harus mengerjakannya dengan baik dan tunjukkan sama saya kalau kalian layak bekerja di tempat saya. Oke? Siap. Ini, Bu, masalah di lapangan. Kadang kan bahan-bahan itu kadang sangat sulit ditemukan, dan kalaupun ada itu sangat mahal, Bu. Dan kebetulan kita lagi membicarakan masalah itu, ya, saya minta persetujuan dari Iya Pak Agung, bener. Kita tunggu suami saya dulu ya, nanti kita obrolin bareng-bareng. Tuh. Saya kamu udah ganti baju? Ya udah ganti baju, tadi ada yang nyiram aku soalnya. Nyiram kamu? Siapa? Oh, jadi kalian. Ngapain kalian kesini? Bentar. Bu. Bukannya ini kuli bangunan, Bu. Karyawan baru kan? Di proyek. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, aku jelasin ya Dek tadi. Jadi aku lagi nyangkul, jadi kuli bangunan tuh. Terus? Mereka datanglah berdua. Ternyata setelah itu aku dipanggil. Ini kebetulan mantan aku. Dan dia bahas-bahas tentang masalah hubungan kita. Padahal di situ di lingkup pekerjaan kan harusnya nggak boleh berbicara selain pekerjaan. Kalau kamu memang profesional. Dan yang kedua dia juga udah kurang ajar banget. Proyek yang kamu pasrahkan ke mereka itu mau diperlambat. Wow. Aku sudah paham. Jadi kalau misalkan proyek diperlambat, bagian gajinya karyawan pasti dipotong lah sama dia. Padahal mereka sendiri yang minta diperlambat. Hasil gaji yang dipotong punya karyawan itu pasti dinikmatin sendiri sama mereka berdua. Jadi aku kan juga udah bilang sama kamu. Jadi aku gak pasrah kalau misalkan kamu kerjanya sendiri dan kamu yang milih sendiri masalah pekerja. Soalnya kan aku udah sering pengalaman. Orang-orang seperti ini udah sering aku temuin. Nah makanya aku rela jadi kuli bangunan dan nyamar meskipun harus disiram sama mereka berdua. Ya gak apa-apa, tapi biar kamu tahu dan ini biar dijadikan pelajaran kalau misalkan cari orang kepercayaan tuh gak semudah yang kamu omongin. Ya buktinya mereka berdua lah. Pak, Bu, kita bisa jelasin kok. Jelasin, apalagi yang mau kalian berdua jelasin? Mau jelasin kalau udah nyiram suami saya kayak gitu? Ya, sebelumnya kita minta maaf sih, Pak, Bu. Ya, kita nggak bakalan ngulangin lagi. Kalian mah kalau udah ketahuan minta maaf dari tadi. Sekarang kenapa bilang Bapak? Tadi katanya aku bukan levelnya kalian berdua. Wow, bukan levelnya. Aku cuman kuli bangunan. Dan kalian berdua juga udah bilang sama aku kan, kalau misalkan aku bakalan ada masalah sama kalian. Dan aku juga udah bilang sama kalian, aku bakalan balas kalian berdua. Sekarang aku buktikan, kalian nggak percaya kan tadi? Dan sekarang kamu menyesal, mau ngajakin aku balikan, aku udah punya istri. Jadi kamu jangan macem-macem deh. Pak, kita bisa klarifikasi kok, Pak. Ini kayaknya lebih enak kalau mereka berdua kita siram juga. Soalnya tadi air yang banyak kapurnya yang disiramkan ke muka aku. Astaga, berani-beraninya ya kalian berdua nyiram suami saya. Mungkin ini cuma dendam pribadi. Kamu jangan bilang dendam pribadi, tadi kan udah jelas. Selain masalah pribadi juga masalah pekerjaan. Kamu bener nggak ngejalanin pekerjaan yang udah dipasrahkan sama istri aku? Sekarang gini deh, kalau kalian berdua profesional, kalian nggak bakal ngungkit-ngungkit masalah di luar pekerjaan kan? Ya Bu, kami memang salah Bu, kami minta maaf. Kamu yang salah, sekarang aku salah. Tadi aku disiram, terus kalian marahin aku di depan semua pekerja yang kalian suruh kan? Ya tadi kita kan nggak tahu Pak kalau bukan Bapak. Aku kasih tahu ya sama kalian berdua ya.
mau kasih tahu ya sama kalian berdua. Sebenarnya mereka tuh ngerasa gak enak karena setiap gajian kalian pasti potong. Dan pekerjaan juga belum selesai. Karena kalian terlambat dan masalah bahan juga kalian sering korupsi. Harusnya semen kita pakai 1 sak, kalian kurangin jadi setengah. Kalian dengar kan? Ya kalau misalkan dalam skala kecil ya mungkin jumlahnya kecil, tapi kalau dalam skala besar kalian tinggal ngalikan aja. Bu, saya minta maaf Bu. Bu, saya bisa jelasin, bisa perbaiki semuanya Bu. Biasa sebelumnya omongan dari suami saya nggak percaya kalau kalian berdua sikapnya seperti itu. Saya masih percaya loh sama kalian berdua. Cuman ternyata kalau sikapnya kalian kayak gini, ya saya harus percaya sama suami saya dong. Dan suami saya berhak untuk memperlakukan kalian berdua seperti apa. Sekarang gini aja deh. Sekarang aku tanya, kalau misalkan kalian di posisinya Sinta, di posisinya aku, kalian kira-kira rugi nggak? Kalian kan udah tahu sekarang dari kerjaan susah, dari uang juga susah. Kenapa kalian masih begitu? Kalian mau dipenjara ya? Jangan Pak. Hah? Jangan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Masalahnya aku buktinya juga udah ada semua. Kita minta maaf Pak. Kalau kamu masih belum yakin, kamu bisa cek bangunannya. Coba deh lihat. Ya karena bahannya udah mereka kurangi semua kok. Besinya yang seharusnya ukurannya besar, mereka jadikan ukuran kecil. Sia-sia saya ngasih kepercayaan sama kamu berarti Pak David. Ya Bu, kamu minta maaf Sekarang udah gak ada gunanya kalian minta maaf. Bahkan bukan cuma dipecat, mungkin kalian bakalan saya tuntut. Karena udah kerugiannya banyak banget yang harus kita tanggung. Berapa rumah yang kalian bangun dan kalian lakukan hal yang seperti itu. Kalian minta tolong lah. Kalau kalian dikasih kepercayaan, kalian yang jujur sama orang. Iya. Kamu mau jadi gelandangan atau kamu pengen hidup di penjara? Kita bakal ganti kok Pak, kembalikan uang yang sudah kita pakai Pak. Tapi jangan dijebelahkan ke penjara dong Pak. Ya, aku minta waktu sama kalian buat aku berpikir. Dan kalaupun nanti kalian harus ganti rugi, aku kasih waktu dalam jangka 1 bulan. Kalian harus lunasi. Gak apa-apa kalau misalkan kalian mau kabur, silahkan kalian kabur, terserah kalian. Tapi kalian harus ingat, kemanapun kalian kabur bakalan aku cari. Karena kita udah punya semua buktinya. Dan selain itu ya, kalian udah nyerah sama aku, kalian juga bisa aku tutup. Ya kalian, termasuk kamu juga kan? Sekarang jangan saling menyalahkan deh. Kalian berdua sama-sama salah. Udahlah, mending sekarang daripada aku tambah marah-marah sama kalian, mending kalian pergi dari sini dan kalian harus cari uang yang buat ganti kerugian. Iya, tapi dalam saya kasih waktu 1 bulan ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa lunasin, ya kalian bakalan tahu kan akibatnya. Yaudah, Pak. Kalian boleh mau kabur kemanapun kalian boleh, terserah kalian. Ya tapi kalian urusan kalian nggak bakalan selesai. Kita janji kok Pak, dalam 1 bulan kita bisa melunasi. Dan aku ingetin ya sama kamu, kamu jangan bilang aku nyesel udah nggak jadi sama kamu. Aku mutusin kamu karena kamu sering selingkuh. Ya mungkin kamu sering selingkuh juga kan sama siapa sih ini namanya? Pak David. Sama si Pak David. enggak kok, aku enggak. Ya itu bukan urusanku, kamu nggak perlu ngejawab. Maksudnya biar kamu tahu kalau misalkan aku malah seneng banget nggak pacaran sama kamu gitu loh. Kamu lihat kan istriku cantik kan, dan kamu jadi bawahannya dia. Kamu malu nggak? Ya udah deh, sekali lagi Pergi. minta maaf. Sekarang nggak usah minta maaf terus. Pak Agung, minta tolong mobilnya yang Sita kamu bawa biar Sita bareng sama aku. Sekarang kamu ambil aja dulu. Berarti saya duluan ya Bos? Iya. Mas, aku minta maaf ya karena awalnya aku masih belum percaya sama kamu. Akhirnya kamu percaya juga dan kamu udah tahu kan sekarang susah sekarang cari orang yang jujur deh. Aku Ya, juga, walaupun nggak semuanya orang itu pembohong, masih ada kok orang-orang baik. Tapi kalau baru kenal jangan terlalu percaya lah, biar nggak begini deh. ya aku juga nggak habis pikir sih. Ternyata mereka berdua hanya di depan aku aja dia bersikap baik. Dia emang udah aku kasih kepercayaan, Mas. Kalau misalkan kamu ketemu sama si Wike tadi, ya mungkin kamu bakalan kesel. Dia bahagia banget karena ngeliat aku jadi kuli bangunan, karena aku udah mutusin dia dulu deh. Dan ya aku minta tolong masalah kerjaan kamu gak usah ikut campur lagi deh. Mending kamu diam di rumah.
Kamu mau aku mau jadi kuli bangunan lagi? Hah? Jangan dong, kan aku juga khawatir sama kamu. Takutnya kamu terjadi apa-apa juga tadi kan. Kamu lihat Tapi deh kamu nih, apa kan? tanganku sampai luka gara-gara Ya aku kan nggak biasa nyangkul deh. Jadi semen itu kan panah dicampur sama kapur. Nah air begitu yang disiramin sama aku. Jadi Mereka berdua ketemu. masuk ke kuping. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Cuman nggak ada yang luka, nggak ada yang apa kan? Cuman Ya itu nggak doang. ada yang luka, cuman ya aku kecewa aja. Ya udah, sama Om, orang yang sabar ya. begitu. Mudah-mudahan kita nanti bisa cari penggantinya yang lebih baik. Tapi kalau misalkan buat ganti kerugian ini kan banyak banget. Kira-kira mereka mampu nggak ya buat bayar? Ya udahlah, kalau emang mereka nggak mampu, biar kita kita ikhlasin aja deh, Mas. Duh, tapi jumlahnya juga lumayan besar deh. Ya udahlah, nanti juga pasti ada gantinya kok. Kamu sabar aja ya. Ya udah deh, kalau gitu buat nutupi kerugian itu sementara aku mau ambil tabungan dulu deh. Soalnya gede banget masalah kerugiannya. Dan ini juga udah jadikan pelajaran aja buat kamu. Iya, ya udah kalau gitu lain kali aku nggak bakalan sembarangan lagi untuk memberi kepercayaan sama orang. Makanya harus nurut. Kalau dibilangin kamu mah ngeyel terus, dibilangin ini kamu ngeyel terus. Ya kan juga aku- sering bohong kan. Kamu nggak kapok ya dulu udah kepergok bohong terus sama aku. Aduh. Tadi malam Enggak. juga kan. Enggak, Mas, aku tuh saking excitednya kan ngasih kepercayaan sama orang karena Pak David awalnya emang benar-benar baik sama aku. Kamu aja aku kasih kepercayaan, kamu masih bisa berkhianat sama aku. Apalagi dikasih percayaan sama orang. Ya orang itu kan nggak ada hubungan sama kamu, ya pasti dia bakalan berkhianat lah sama kamu. Ya udah deh, aku janji aku nggak bakalan. Awas ya. Yaudah kalau begitu mending sekarang kita pergi makan dulu. Aku lapar, pusing banget. Ya udah yuk, maaf ya. Ya.